Halo teman-teman, selamat datang di channel One Piecepedia. Ya, kali ini kita akan kembali membahas chapter, dan chapter yang kita bahas kali ini adalah One Piece chapter 1068 Impian Sang Jenius. Chapter ini menurutku luar biasa ya, karena ada beberapa hal-hal misteri-misteri atau pertanyaan-pertanyaan yang sebelum chapter ini muncul, ketika chapter ini muncul itu terjawab ya. Ada beberapa hal-hal yang terjawab di chapter ini teman-teman. Tanpa panjang lebar, langsung aja ya. Tapi ini langsung aja aku sekali jalan, nggak lagi aku bagikan antara kronologi dan pembahasan teman-teman ya. Dan bagi kalian yang mungkin punya opini atau sudut pandang sendiri mengenai teori ini, kalian boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Jadi langsung aja One Piece 1068 Impian Sang Jenius. Nah, pada cover story kelanjutan kisah Germa, itu kita bisa melihat Caesar dan Judge itu yang saling baku hantam, dan mereka mengingat masa lalu mereka itu dalam kelompok Mets ya. Judulnya sendiri itu adalah dua mantan dari kelompok Mets yang bertemu kembali. Nah, kalian pasti masih ingat ya Mets ini apa sih? Mets itu pertama kali diucapkan oleh Queen, dimana sepertinya Mets ini merupakan kelompok saintis yang ada di dunia One Piece, dan diantaranya itu ada 4 ilmuwan ternama, yaitu Caesar Clown, Judge, Queen, juga Vegapunk. Nah, terlepas dari apakah tujuan dari Mets kala itu, ya itu mungkin kita cuma bisa menebak-nebak ya, karena berbicara masa-masa Judge sebagai seorang ilmuwan, itu dia menemukan yang namanya blueprint kehidupan ya, dimana akhirnya dia bisa membuat manusia-manusia yang ada di Germa gitu loh. Jadi kemungkinan besar nggak jauh-jauh dari sini sih. Dan kelompok ini kan juga dulu itu sampai bahkan ditangkap oleh pihak Angkatan Laut ya. Berarti dianggap tindakan yang bisa dibilang tidak sejalan dengan idealisme oleh world government. Ya, hanya saja untuk Mets sendiri ini itu memang masih belum terlalu detail ya untuk penjelasannya untuk masalah Mets ini teman-teman. Jadi aku penasaran untuk ngelihat kisah selanjutnya antara Caesar Clown dengan Judge ini ya. Terlebih lagi bagaimana kira-kira penutup dari cover story Germa ini. Kemudian di chapter ini juga nama dari keempat Serapim itu terungkap ya. Jadi 4 Serapim kan sejauh ini kan Serapim baru 4 ya yang ditunjukin ya. Dan sekarang itu mereka ternyata ada namanya, seperti Serapim Mihawk itu S-Hawk, Serapimnya Kuma itu S-Bear, Serapimnya Bohancock itu S-Snake, kemudian Serapimnya Jinbe itu S-Shark ya. Masing-masing mewakili dari nama ya, dari nama tema istilahnya para mantan-mantan Shichibukai. Jadi si 7 Shichibukai awal yang diperkenalkan dari cerita ya, bukan dari segi timeline, maksudnya dari awal cerita itu Shichibukai awalnya itu adalah Mihawk, Crocodile, Jinbe, Bartholomew Kuma, Doflamingo, Boa Hancock, sama Gecko Moria. Nah, masing-masing dari nama Shichibukai ini memiliki tema hewan ya. Misalnya Mihawk ya hawk elang kan. Kemudian kalau Kuma ya bear beruang. Terus kalau Jinbe itu dari kata Jinbezame itu hiu paus gitu ya. Dan kemudian kalau untuk Hancock itu namanya boa nih. Boa kan ular ya. Kemudian Doflamingo ya Doflamingo. Flamingo gitu kan. Terus itu kalau untuk Gecko Moria itu Koumori ya. Koumori itu dia kelelawar. Kemudian untuk krokodil ya buaya ya. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya nanti muncul Serapimnya krokodil itu namanya S krokodil ya atau S alligator mungkin. Jadi misalnya nanti ada muncul apa sih? Muncul Serapim Gecko Moria mungkin dipanggil S-Bat gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang beranggapan kalau Gecko Moria itu dari kata gecko, toke gitu ya. Memang sih ada juga jurusnya toke, tapi kalau dari aku lihat lebih banyak juga fans yang menganggap bahwa Gecko Moria itu tema namanya adalah Koumori ya, karena dari jurus-jurusnya itu kan lebih sering menciptakan kayak ini ya, kelelawar ini ya, kelelawar kan gitu ya. Tapi pokoknya di chapter ini itu 4 dari nama Serapim yang sudah dimunculkan itu terungkap, yaitu S-Hawk, S-Snake, S-Shark, sama S-Bear. Nah, kemudian juga dalam 2 tahun belakangan itu ada 3 kelompok Chipperpole yang ditugaskan Egghead. Namun, ketiga kelompok ini menghilang secara misterius, Pak. Yang pertama 2 bulan lalu itu yang dikirim adalah CP9. Kemudian bulan lalu yang dikirim itu adalah CP7.
Dan kemudian sekitar 2 minggu lalu itu adalah CP8. Jadi ada 3 anggota Cyberpol yang dikirim ke Egghead dan tiba-tiba menghilang secara misterius. Rob Lucci itu ya menanyakan pada Vegapunk kan, kira-kira apakah dia tahu mengenai menghilangnya kelompok-kelompok Cyberpol ini. Ada sepertinya ada indikasi bahwa Rob Lucci itu mencurigai Vegapunk, tapi dari perkataan Vegapunk ya, melalui ucapan siapa sih ini, dia itu melihat kelompok ini itu pergi dari Egghead dengan aman. Ya maksudnya dengan tanpa damage lah ya istilahnya. Jadi antara mungkin Vegapunk berbohong, yaitu bahwa dia sebenarnya bertanggung jawab atas kehilangan 3 kelompok ini, atau memang di Egghead itu ada satu lagi peran lain, di mana peran ini itu berhubungan dengan dengan menghilangnya 3 kapal dari kelompok Cyberpol ini. Ya, jika memang apakah nanti akan ada antagonis tersembunyi mungkin di dalam cerita ini, atau memang Vegapunk itu yang berbohong bahwa dia memang ada hubungannya dengan menghilangnya 3 kelompok Cyberpol yang dikirim ke Egghead ini. Seperti yang diucapkan oleh si Lilith kan dalam chapter ini, bahwa dia langsung nembak ya, kalian mencurigai kami katanya, bahwa kami adalah yang menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Kemudian kelanjutan dari kabar Kuma nih adalah dia menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk pergi dari Egghead. Hal ini mengkonfirmasi bahwa Kuma meskipun bisa dikatakan mati gitu ya, tapi ternyata masih memiliki kekuatan buah iblis. Dan kemana perginya tentu aja sampai saat ini nggak ada yang tahu ya, selain tebak-tebakan. Bisa aja tebak-tebakan tersebut benar atau meleset. Ada beberapa hal yang menarik, tapi memang dari beberapa diskusi dari fans, aku lihat sepertinya cukup banyak yang berpendapat bahwa ataupun menebak-nebak bahwa Kuma ini pergi ke Egghead. Ada yang karena dia ingin menyelamatkan Bonnie lah, ada yang bilang karena udah sebenarnya dia itu masih disetting untuk menyelamatkan Vegapunk. Jadi karena Vegapunk merasa dirinya dalam bahaya, kemudian tiba-tiba program yang sudah disetting oleh si Vegapunk terhadap Kuma itu aktif dan dia menuju ke Egghead untuk menyelamatkan Vegapunk. Tapi apakah ini bakal kejadian? Enggak, aku secara pribadi sih ini menurutku tebak-tebakan yang bagus, tapi bakal kejadian atau enggak kita tunggu aja di beberapa chapter selanjutnya. Tapi paling tidak chapter ini mengkonfirmasi bahwa Kuma masih memiliki kemampuan buah iblisnya. Dan menariknya lagi, Seraphimnya Kuma, S-Bear, itu juga memiliki kekuatan yang sama, yaitu Nikyu no Mi. Dan di sini ada sedikit update perubahan ya, update skill dari kekuatan Nikyu no Mi, di mana seperti kata Sentomaru di sebelum time skip ya, waktu Kurutopi Jerami diterbangin sama diterbangin sama jurus kekuatan Kuma kan. Itu dia bilang selama 3 korban yang terkena tapak Kuma itu dalam waktu 3 hari 3 malam itu akan melayang di angkasa sampai akhirnya tiba di tujuan yang udah ditentukan oleh Kuma. Sementara S-Bear ketika menggunakan tapaknya pada kelompok Cyberpol itu langsung sampai tanpa melayang-layang 3 hari 3 malam. Jadi kemungkinan besar apabila melakukan penolakan ataupun perpindahan jarak dekat, jadi nggak ada nih yang terbang 3 hari 3 malam, tapi langsung aja kayak istilahnya mungkin warp seperti Augur atau mungkin seperti Lau berada di dalam room ya, kemudian melakukan teleportasi singkat, mungkin seperti itu. Di sini juga terungkap Vegapunk memiliki sebuah keinginan untuk membuat dunia di mana energi gratis tersedia untuk semua orang. Keinginan Vegapunk ini itu yang membuatnya berurusan semakin dalam dengan pengetahuan masa lalu. Berbicara pengetahuan masa lalu, nggak jauh-jauh sepertinya dari pengetahuan Void Century atau abad kekosongan teman-teman ya. Hal ini membuatnya menjadi target dari world government. Ini ada hal yang menarik. Jadi dia tuh memiliki sebuah impian untuk menciptakan energi gratis ya untuk semua orang yang ada di dunia One Piece. Ketika dia semakin mencari tahu mengenai energi ini, dia malah mendapatkan semakin dekat. Maksudnya itu investigasinya itu malah mengarahkannya pada sebuah sumber daya ataupun bahan bakar ancient, bahan bakar kuno yang
yang bisa menghidupkan robot yang ada di Egghead tersebut. Ya, aku sih sempat mikir ya, jangan-jangan ini terlihat konyol, tapi aku entah kenapa mikir, karena ini ada penyebutan dengan abad kekosongan kan, bahwa sebenarnya yang namanya energi abadi yang diinginkan oleh Vegapunk itu adalah Uranus. Kadang aku mikir gitu ya, karena ini kan ada hubungannya dengan masa lalu nih. Bagaimana kalau sebenarnya Pluton itu kapal, Poseidon itulah kekuatan untuk mengendalikan Sea Kings, dan bagaimana kalau ternyata bahwa Uranus itu adalah sebuah sumber daya abadi, ya kan? Tapi ini masih, tentu aja ini masih tebak-tebakan teman-teman. Jangan dipercaya dulu ya, karena bisa aja salah, ya, bisa aja kejadian. Aku sih kadang mikirnya kayak gitu, wah ini kan energi abadi ini kan baru di chapter Egghead ini ya, ada penyebutan soal itu, ada pembahasan berulang-ulangnya lah istilahnya. Nah ini menurutku apa? Dan ini menurutku sih bukan lagi sekedar name drop, tapi ini udah sesuatu yang menurutku itu akan relevan dan signifikansi di dalam cerita. Kalian boleh tulis pendapat kalian tentang Ancient Fuel ini ya. Ancient Fuel yang katanya bisa menghidupkan yang bisa menggerakkan raksasa kuno yang ada di Egghead. Kemudian Luffy menerima permintaan Vegapunk untuk membawa dia pergi dari Egghead. Jadi pantas kemarin aku nerima pertanyaan apakah Vegapunk fix nakama. Aku nggak tahu kalau untuk soal nakama, Mbak ya. Hanya karena Luffy menerima seseorang naik ke kapalnya itu bukan berarti langsung fix nakama. Karibou naik kapal Luffy bukan nakama. Si Carrot juga naik kapal Luffy hitungannya tidak termasuk kru gitu ya kan. Nah mungkin Vegapunk juga seperti itu ya, semata-mata karena Vegapunk meminta tolong pada Luffy untuk dibawa ke Egghead kemanapun dia pergi gitu ya. Entah mungkin akan, waduh kok aku baru kepikiran nih, jangan-jangan nanti dia malah minta dibawa ke tempatnya Dragon pak. Ya kan ya, luar biasa ya. Tapi ini seperti gue bilang tebak-tebakan. Kalau masih belum dikonfirmasi jangan terlalu dipercaya kawan-kawan. Jangan terlalu dipercaya, nggak usah dipercaya ya kalau masih tebak-tebakan. Meskipun menurut kalian masuk akalnya seperti apa ya. Terus di sini CP0 berhasil memasuk Egghead dan Rob Lucci mengalahkan Atlas. Wah, di mana di sini Rob Lucci diberi panel epic ya, di mana dia menggunakan Rokuogan itu pada Atlas bosku. Ya jadi di sini Atlas ini dia termasuk robotik ya. Aku pikir Atlas ini dia kayak manusia lah, manusia yang ada di Germa itu. Tapi ternyata dia itu robotik juga. Di sini kan sampai retak setengah mukanya pak ya. Terus di akhir chapter Luffy berpapasan dengan Lucci. Apakah akan terjadi rematch? Entahlah. Mengingat Luffy yang dalam kondisi membawa Jewelry Bony. Ada beberapa skenario, Luffy lari karena dia membawa Jewelry Bony, atau Luffy akan bertarung dengan Lucci dan seperti yang diharapkan para fans, Luffy akan easy win gitu. Atau mungkin bertarung Luffy menang tapi dengan apa sih istilahnya itu, dengan mungkin ya karena ada Chipper Pole yang lain gitu ya. Ada Kaku dan juga Stussy. Mungkin proses battle-nya mungkin agak tricky atau seperti apa ya. Tapi memang kalau dari banyak fans, dari cukup banyak teman-teman itu sepertinya mengharapkan rematch ya. Cuma aku nggak tahu apakah Oda akan memberikan rematch yang diinginkan oleh para fans ini, atau yang akan terjadi skenario-nya adalah Luffy tidak ingin berhadapan dengan Rob Lucci karena kala ini dia sedang membawa Jewelry Bony. Atau mungkin yang menarik malah Jinbe yang berhadapan dengan Lucci ya. Tapi untuk itu bisa aja, tapi menurutku gimana gitu ya, ada yang kurang sepertinya. Oke, jadi segitu aja teman-teman untuk review One Piece chapter 1068. Terima kasih udah nonton sejauh ini. Kalian bisa masukkan komentar-komentar kalian ataupun teori-teori kalian terhadap kira-kira apa yang terjadi di chapter kedepannya ya. Terima kasih, see you on the next video. Dadah, bye-bye.